Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu yaitu tentang DFD. Baik, untuk kelompok kami terdiri dari 8 orang, diantaranya dengan saya sendiri, Yusuf, ada Bagus Andika, Rohman, Aldi Priyatna, Gilang, Genta, Iwa, dan Rizky Pareji. Baik, sebelum kita ke poin utama, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD. Apa itu DFD? DFD atau pengertian diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Nah, dalam DFD tersebut terdiri dari 4 konsep utama, yaitu proses yang dimana digambarkan sebagai lingkaran. Kedua, entitas eksternal atau anggota itu digambarkan berbentuk persegi panjang. Data menyimpan digambarkan dua garis horizontal, paralel atau kadang-kadang dan elips, mohon maaf. Lalu ada arus data yang dimana itu berbentuk garis melengkung atau tegak lurus atau garis lurus dengan panah yang menunjukkan arah aliran. Baik, untuk tugas 5 tersendiri, di poin pertama itu ada BAK Uninda merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan data nilai yang ada di BAK. Mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Jadi, untuk data dari BAK Uninda itu akan membuat jalur keluar melalui sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi, lalu ke mahasiswa. Next. Baik, dengan saya Bagus Andika, saya akan menjelaskan poin yang kedua. Poin kedua di sini dijelaskan bahwa mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Maksudnya, di sini mahasiswa akan mengirimkan proposal ke sistem informasi. Kemudian, BAK akan menerima proposal. Setelah BAK menerima proposal, BAK akan mengirimkan berkas proposal ke sistem informasi. Kemudian prodi akan menerima berkas proposal yang dikirimkan oleh BAK. Setelah prodi menerima berkas proposal, maka prodi akan membuat surat persetujuan yang akan dikirimkan ke sistem informasi. Kemudian, BAK akan menerima surat persetujuan yang dikirimkan dari prodi. Next. Oke, dengan saya di sini Rohman. Nah, selanjutnya adalah BAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Yang artinya dalam sistem tersebut suatu BAK akan menentukan dosen pembimbing dalam sistem informasi. Data yang masuk BAK memberikan daftar dospen. Kemudian melewati proses sistem informasi. Data yang keluar berupa proposal yang artinya memberikan proposal mahasiswa dengan dosen pembimbing yang ditentukan. Kemudian untuk seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, dosen pembimbing setiap bulannya harus memberikan laporan kemajuan kepada mahasiswa yang dibimbingnya.
yang artinya alur data laporan kemajuan skripsi mahasiswa dari entitas dosen pembimbing ditunjukkan melalui proses sistem informasi, lalu diarahkan kepada prodi. Oke, next. Oke. Bentar. Selanjutnya, pada poin keempat. Pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAK. Oleh BAK, draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Jadi, sesuai dengan diagram konteks, dari dosen pembimbing akan membuat pernyataan siap sidang dan akan dikirimkan ke sistem informasi. Kemudian, BAK akan menerima berkas bukan berkas, maaf. Kemudian, BAK akan menerima pernyataan siap sidang yang dikirim oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, mahasiswa akan mengirim draft skripsi ke sistem informasi. Kemudian, BAK akan menerima draft skripsi yang dikirimkan oleh mahasiswa tersebut melalui sistem informasi. Setelah BAK menerima skripsi, kemudian BAK akan mengirimkan berkas draft skripsi ke sistem informasi. Kemudian, prodi akan menerima berkas draft skripsi yang telah dikirimkan oleh BAK tadi. Jika ujian skripsi telah selesai, prodi akan mengirimkan berkas nilai hasil sidang ke sistem informasi. Berkas nilai hasil sidang tadi dikirimkan ke BAK. Kemudian BAK akan mengirim nilai hasil sidang ke sistem informasi. Dan terakhir, mahasiswa akan menerima nilai hasil sidang yang telah dikirimkan oleh BAK. Nama saya Gilang Aditya Kusuma, saya akan melanjutkan diagram 0. Diagram 0 merupakan diagram rincian dari diagram konteks, di mana proses yang ada di konteks itu sebelumnya semua ada satu, sekarang dibagi atau dipecah menjadi beberapa bagian. Di sini yang dipecah itu prosesnya ada 3, yaitu pengajuan proposal skripsi, pelaporan kemajuan, dan penyerahan skripsi. Masuk ke poin 1, BAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya. Dengan bantuan data nilai yang ada, BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Di diagram ini, BAK mengambil nilai dari data store mahasiswa, lalu BAK mengirimkan data nama mahasiswanya itu ke proses pengajuan proposal skripsi. Setelah itu, daftar nama mahasiswa masuk ke data store untuk menyimpan nama mahasiswa, dan daftar mahasiswa itu dikirim ke mahasiswa. Oke, nama saya Genta Aliansi. Saya akan membahas pada poin kedua, di mana mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi akan dibalas dengan surat persetujuan. Jadi pertama mahasiswa membuat proposal skripsi ke BAK. Ya, proposalnya pertama masuk ke sistem proses pengajuan skripsi. Kemudian proposalnya ini masuk ke BAK.
Kemudian proposal tersebut diteruskan kepada prodi. Jadi berkas proposal tersebut masuk ke sistem proses pengajuan proposal skripsi dan kemudian diteruskan ke prodi. Lalu prodi akan membalaskan, ya, jika proposal disetujui maka prodi akan mengirimkan surat persetujuan kepada BAAK. Saya Ikhwa Waliafi 1. Untuk poin ketiga, setelah itu BAAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuannya dari mahasiswa yang dibimbingnya. Jadi, BAAK akan menentukan dosen pembimbing dengan menyerahkan daftar dosen pembimbing ke sistem proses pengajuan proposal skripsi. Lalu akan direcord ke data store daftar dosen pembimbing yang akan diserahkan ke dosen pembimbing yang bersangkutan. Lalu, dosen pembimbing membuat laporan kemajuan ke sistem proses pelaporan kemajuan. Dan laporan tersebut akan diteruskan ke prodi. Baik, nama saya Muhammad Rizky Farezi. Saya ingin menjelaskan poin keempat. Pada akhir penyusunan skripsi dosen pembimbing. Ulang. Enggak. Kalem, nggak apa-apa. Kalau ulang aja. Ulang. Pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAK. Oleh BAK, draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Dengan artian dosen pembimbing akan membuat pernyataan kepada BAK melalui data alur pernyataan siap sidang ke sistem penyerahan skripsi. Lalu sistem penyerahan skripsi akan mengirimkan ke BAK melalui data alur pernyataan siap sidang. Mahasiswa akan menyerahkan draft skripsi melalui data alur draft skripsi ke sistem penyerahan skripsi. Lalu sistem penyerahan skripsi akan menyerahkan kepada BAK melalui data alur draft skripsi. Lalu prodi akan memberikan berkas nilai hasil sidang yang kemudian akan dikirim kepada BAK. Lalu BAK akan memberikan nilai hasil sidang melalui data store nilai hasil sidang. Lalu nilai hasil sidang tersebut akan dikirimkan ke mahasiswa melalui data alur nilai hasil sidang. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.